Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang haki atau hak kekayaan intelektual, di mana yang kita ketahui bahwasanya hak kekayaan intelektual ini merupakan hak atas hasil karya yang diciptakan oleh olah pikir manusia dalam kemampuan intelektual manusia yang berupa produk ataupun proses yang berguna bagi manusia. Jadi pada intinya haki ini digunakan untuk melindungi produk dari penyalahgunaan atau pembajakan dan untuk memonopoli hak kepemilikan dalam suatu produk yang nantinya digunakan atau dimanfaatkan nilai ekonomis yang terdapat dalam kreativitas intelektual yang diciptakan tadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang haki atau hak kekayaan intelektual dalam sebuah drama Korea yang berjudul tentang startup, di mana drama ini menceritakan tentang beberapa anak muda yang mempunyai mimpi untuk mengembangkan perusahaan rintisan atau startup dalam bidang teknologi. Nah, salah satu kisahnya yaitu kisah Nam Dosan dalam mengembangkan perusahaan Samtech beserta teman-temannya, yaitu ketika mereka sedang mencari investor untuk diajak kerjasama dan juga membantu dalam mengembangkan perusahaannya dan untuk mendanai perusahaan mereka yang berkembang dalam bidang teknologi yang berupa membuat kecerdasan buatan atau yang kita kenal artificial intelligence atau AI. Nah, di dalam perjuangannya dalam mencari investor, Nam Dosan ini bukan hanya gagal dalam mencari investor, tetapi dia juga teknologi yang diciptakannya juga hampir saja dicuri oleh pihak atau perusahaan pengembang yang dimana berpura-pura sebagai investor. Tapi untungnya aksi ini digagalkan oleh Ji Pyong pada saat tersebut. Nah, jadi dari kepolosannya Nam Dosan dan teman-temannya ini, mereka tidak mengetahui bahwasanya teknologi yang mereka ciptakan itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yang dimana kita belajar dalam cerita tadi bahwasanya bukan hanya kemampuan untuk menciptakan atau mengembangkan teknologi saja, tetapi dalam membangun perusahaan kita juga harus mempunyai pengetahuan mengenai hukum yang mumpuni dalam konteks hak kekayaan intelektual ini tadi. Jika mana Nam Dosan dan teman-temannya mengetahui yang namanya hak kekayaan intelektual ini tadi, tentunya hal tersebut tidak akan terjadi pada mereka. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih yang dibuat oleh Nam Dosan beserta teman-temannya ini dalam perusahaan Samtech ini, produk apa yang mereka ciptakan dan bentuknya seperti apa. Karena perlu kita tahu bahwasanya untuk mendaftarkan sebuah produk ke dalam hak kekayaan intelektual itu harus tahu dulu bentuk dan jenisnya, karena kita tahu di dalam hak kekayaan intelektual itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hak kita, yang kedua ada hak atas kekayaan industri, di mana hak atas kekayaan industri ini dibagi menjadi 7 lagi, yaitu paten, merek, indikasi geografis, desain industri, kemudian rahasia dagang, kemudian varietas tanaman, dan juga desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, berikut ini cuplikan yang akan saya tampilkan, yaitu cuplikan ketika Seo Dalmin mempromosikan atau memperkenalkan aplikasi buatan mereka yang bernama Nungil. Nah, berikut ini cuplikannya. 안녕하십니까. 삼산텍 대표 서달미입니다. 기술은 우리를 보다 편리한 세상으로 인도하죠. 하지만 이 기술 때문에 오히려 이 세상이 불편해지는 분들도 있습니다. 바로 시각장애인 분들이 그런 분들 중 하나죠. 이런 분들을 무시한 채 혁신을 향해 나가기만 한다면 아마 새로운 세상에 적응 못하는 많은 분들이 다칠 겁니다. 저희 삼산텍은 기술이 혁신뿐만 아니라 이런 분들을 위해서도 존재해야 된다고 생각합니다. 그 기술을 지금부터 보여드리겠습니다. 영실아, 지금 내 앞에 있는 걸 읽어줄래? 눈길 서비스는 안내견에서 모티브를 얻어 시력을 잃은 분들의 생활을 보조하고자 만들어진 시각장애인용 인공지능 안내 서비스입니다.
영실아, 지금 내 앞에 뭐가 보이지? 2명의 여자와 4명의 남자가 앉아 있습니다. It actually works. That's amazing. Nah, dari cuplikan tadi kita dapat melihat atau dapat penjelasan mengenai aplikasi Nunggil yang diciptakan oleh perusahaan Samtech ini, yaitu digunakan untuk membantu para tunanetra dalam membaca tulisan ataupun mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar mereka, di mana aplikasi ini tentunya berupa software ataupun bisa kita bilang merupakan program komputer. Jadi timbul pertanyaan, kemana sebenarnya aplikasi ini atau software ini kita daftarkan ke dalam hak kekayaan intelektual? Apakah dia termasuk didaftarkan ke dalam hak cipta atau ke hak paten? Nah, berikut penjelasannya. Dalam hak cipta dan hak paten, keduanya sama-sama bisa melindungi program komputer sebagai objeknya. Pada pasal 40 ayat 1 huruf S Undang-Undang Hak Cipta mengatakan bahwa program komputer adalah salah satu hak cipta yang dilindungi. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Hak Cipta mengartikan program komputer sebagai perangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk kode, bahasa, skema, atau bentuk apapun dengan tujuan supaya komputer bisa melakukan fungsi tertentu untuk mendapat hasil tertentu. Nah, sedangkan pada hak paten, karena software ini termasuk teknologi, maka masuk dalam objek perlindungan. Namun ada syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan penjelasan pada pasal 4 huruf D dalam Undang-Undang Paten yang berbunyi, program komputer bisa didaftarkan pada hak paten apabila program tersebut mempunyai karakter atau instruksi yang mempunyai efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud. Pada hak cipta, semua program yang ditujukan supaya komputer bisa melakukan hal tertentu maka bisa didaftarkan sebagai sebuah ciptaan. Contoh lainnya seperti game, platform hiburan seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam hak cipta, program yang bisa didaftarkan sebagai invensi merupakan program yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Contohnya seperti aplikasi Gojek, di mana aplikasi Gojek itu membantu para pihak atau orang lain dalam sarana transportasi, ya. Jadi memudahkan orang lain dalam sarana transportasi. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam penjelasan tadi berkaitan dengan aplikasi yang diciptakan oleh perusahaan Samsung Tech ini, yaitu Nunggil, ini masuk ke dalam hak paten karena kita tahu bahwasanya aplikasi Nunggil itu diciptakan untuk membantu para tunanetra dalam membaca tulisan ataupun mengidentifikasi barang-barang yang ada di sekitar mereka. Oke, jadi itu tadi teman-teman penjelasan mengenai pentingnya haki dalam sebuah perusahaan, apalagi perusahaan yang baru mulai dalam mengembangkan perusahaannya, yaitu perusahaan rintisan yang kita lihat tadi dalam drama Korea yang berjudul Startup. Nah, jadi dalam dunia bisnis, kita tahu bahwasanya haki ini menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan saat bermain di pangsa pasar atau di target kemana kita akan memasarkan produk kita, di mana tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya haki ini dapat menjadi pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menguntungkan publik juga perusahaan itu sendiri. Jadi haki ini adalah untuk melindungi yang namanya teknologi ataupun produk yang kita buat agar produk tersebut dapat kita memanfaatkannya secara maksimal dan kita bisa mengembangkan produk tersebut agar dapat bersaing di pangsa pasar. Jadi mungkin itu tadi penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.